Boleh, boleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu yang sudah hadir di live streaming, silakan ketik di kolom komentar. Ada Merli dari Banten. Janah dari mana ya? Pak Devi, tetangga saya. Mohon maaf kalau nanti di layar kadang gelap, kadang terang karena cuacanya sekarang di Bogor itu mendung ya, jadi nggak bisa ditebak, makanya live streamingnya saya pindah ke siang aja cuacanya nggak menentu, apalagi malam ya. Malam itu kemungkinan kalau di prediksi HP saya akan ada hujan badai petir. Biasanya sore ya, dari seperti kemarin itu hujan dari sore sampai sekitar jam 8 sampai lebih kayaknya. Saya tertidur itu masih hujan gerimis. Oh, ada Nurvita, Lubuk, Sulawesi mana ya? Saya lupa. Sulawesi Barat mungkin ya. Oke. Dimulai saja ya, karena tadi saya rencanakan jam 11 dan kalau teman-teman tahu ini adalah warkop tempat saya biasanya bekerja, mendesain dan ngajar keluar. Jadi ya begini, karena kalau hari Minggu biasanya tutup ya, jadi saya di luarnya nih. Ibu bapak warungnya tidak buka khusus untuk hari Minggu. Oke. Dan di depan saya ini ada jalan besar gitu ya. Jadi bermacam-macam suara kendaraan mungkin akan masuk ke sini. Ada backsound dangdut di seberang jalan, ada bengkel baru di situ, sedang ada karaokean. Oke, itu ya pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penulis hebat yang hadir di siang ini? Mudah-mudahan selalu sehat, diberikan kemudahan dalam semua urusannya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan semua hajatnya, dan kita semua dijauhkan dari virus corona. Allahumma amin. Dan untuk teman-teman, sebelum kita mulai bedah buku Tribute to Ires, Untaian Kata Penawar Rindu, mari kita doakan Bu Hajah Is yang masuk ke rumah sakit karena kurang sehat ya. Mudah-mudahan Bu Is cepat sembuh, bisa istirahat dulu sampai pulih, baru bisa kembali ke Akademi Menulis Kreatif. Nah, teman-teman,
eh, hari ini, siang ini saya akan membedah buku Tribute to Iris, almarhumah Iris ya. Jadi Iris Restu Indah Fauziah, kalau di Facebooknya Iris IF ya, Indah Fauziah gitu ya. Beliau ini murid saya dari AMK Regional Banten. Dulu ketika masih sehat itu Iris itu membentuk AMK Regional Serang ya, sekarang Regional Banten. Alhamdulillah sekarang AMK Regional Banten membernya banyak banget. Jadi itu termasuk kontribusi Iris Restu membangun AMK Regional Banten. Memang tidak saya paksa ya, karena mungkin dia semangat mengajak teman-temannya. Alhamdulillah sekarang membernya sudah banyak banget. Ada Nindi dari Lampung, tadi Janah itu dari Kendari, terus ada Ustadz Abdul Syukur, gurunya anak saya, Bang Adip, ada Yan, wah banyak ya. Ada dari Madura, Umatun Wahidah kalau nggak salah Madura ya. Gitu. Oke teman-teman, kenapa saya membedah buku Tribute to Iris? Karena pertama, kisahnya itu sangat inspiratif untuk bisa kita ambil pelajarannya, hikmahnya. Iris itu saya lupa ya daftarnya kapan, tapi seingat saya sih 2017-2018. Jadi belum lama sebenarnya di Akademi Menulis Kreatif. Nah, ternyata Iris itu sangat rajin memposting hasil tulisan atau latihan menulisnya di Facebooknya. Semua orang, termasuk saya, termasuk keluarga besarnya di AMK, tentu tidak menyangka bahwa Iris Restu Indah Fauziah, maaf, tripodnya jatuh. Iris Restu Indah Fauziah ini berpulang lebih cepat dari kita semua. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ajal itu kita tidak pernah tahu ya. Ini memang rahasia Allah, hidup, terus rezeki, jodoh, kematian itu kita benar-benar tidak tahu. Nah, seingat saya Iris Restu itu wafat beberapa saat setelah menikah, jadi belum lama. Nah, teman-teman kalau membeli bukunya Tribute to Iris, ini ada kata pengantar dari suaminya, bahwa ada pelajaran penting di situ, bahwa setiap malam Iris Restu Indah Fauziah itu selalu minta maaf kepada Kang Firman. Kang Firman ini suaminya ya. Jadi meskipun dia nggak melakukan kesalahan, nah ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua ya, bahwa sebelum kita tidur kita melakukan hal-hal yang baik, misalnya minta maaf, berwudu, kemudian tentu saja berdoa ya, karena kita nggak tahu ya, bisa jadi saat tertidur kita pun bisa saja meninggal ya, maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang pertama, jadi setelah
Iris meninggal itu, saya buka lagi Facebooknya, ternyata di situ banyak sekali tulisan-tulisan, dan saya tahu setiap yang belajar ke saya itu pasti cita-citanya punya karya, karena dari awal mereka masuk biasanya self-talk-nya adalah, atau doanya atau sugestinya adalah, saya penulis hebat pasti punya karya, seperti itu ya. Nah, karena beliaunya sudah meninggal, kemudian ada banyak karya, kemudian saya terpikir kenapa tulisan-tulisannya itu nggak dibukukan gitu ya, supaya Iris Restu itu meskipun mungkin dalam hatinya mustahil punya buku, tapi ternyata ketika dia meninggal bukunya itu bisa diterbitkan karena rasa cinta dari teman-teman di AMK regional Banten ya. Jadi saya berinisiatif mengajukan kepada teman-teman di AMK regional Banten, bisa nggak tulisan-tulisan Iris itu dikumpulin kemudian dijadikan satu, terus dibukukan gitu. Alhamdulillah ternyata teman-teman di AMK regional Banten antusias menyambut inisiatif saya, terutama Merli, Sanita, siapa lagi ya, banyak ya, ada Sofia. Mereka berpayah-payah mengumpulkan, kemudian menyatukan potongan-potongan tulisan almarhumah Iris jadi satu buku. Judulnya ini murni dari kerja keras teman-teman AMK Banten ya. Tribute to Iris, Untaian Kata Penawar Rindu. Seingat saya harganya 45.000. Dan prosesnya tentu saja panjang ya, lebih dari 3 bulan kalau nggak salah, termasuk perizinan ke ahli warisnya, termasuk suaminya, termasuk mamahnya Iris. Semuanya ternyata mendukung diwujudkannya cita-cita Iris untuk punya buku. Alhamdulillah pre-order yang pertama kemarin kurang lebih 100 buku sudah terjual ya. Nah, nanti di akhir live streaming akan dibuka pre-order tahap kedua. CP-nya siapa? Ini murni dari AMK Regional Banten dan keluarganya ya, bukan saya. Jadi saya tidak mengambil sepeser pun dari bukunya Iris. Jadi ini murni dari AMK Regional Banten, juga keluarganya. Dan ternyata almarhumah Iris itu semasa hidupnya menjadi apa ya? Dia juga membiayai adik-adiknya sekolah, mungkin kuliah ya. Saya nggak terlalu paham detailnya, tapi kurang lebih itu. Dan kebetulan adiknya yang paling bungsu itu harus check up di rumah sakit secara rutin. Saya lupa sakitnya apa. Jadi kemarin keuntungan buku dari PO perdana kurang lebih 1 juta berapa gitu ya, 1.300.000 atau 500 begitu, langsung diterima oleh keluarga Iris dan dimanfaatkan oleh ahli warisnya. Ya, jadi sangat inspiratif sekali untuk kita bahwa Iris itu semasa hidup sangat berarti untuk keluarganya, dan setelah meninggal pun bukunya ini keuntungannya tetap bisa memberikan manfaat untuk keluarganya, untuk check up adiknya, untuk biaya pendidikan adik-adiknya juga gitu. Ya sangat luar biasa ya. Nah, itu iftitah atau pendahuluan. Yang pertama, bukunya Iris ini, Iris apa Iris ya?
Ya mudah-mudahan pronunciation-nya benar ya. Ires dibuka dengan bab dakwah. Jadi memang kita hidup di dunia ini ya, kita hadir ke dunia ini untuk menjadi orang yang bermakna gitu. Utamanya kita sebagai insan itu punya tugas berdakwah, dan buku Tribute to Ires ini dibuka dengan bab dakwah, menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu yang kita punya, apapun itu ya, sesuatu yang bermakna untuk orang lain juga. Dakwah ini juga pekerjaan yang paling mulia ya. Hanya para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang memiliki keyakinan teguh yang mampu untuk berdakwah. Bagus ini ya, bisa untuk rujukan remaja juga, untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Bentuk tulisannya Ires ini menarik ya. Sebenarnya saya baru memberikan materi menulis esai itu belum ada 2 bulan. Jadi Ires Restu mungkin nggak tahu bentuk tulisan yang dia buat, tapi yang dia tulis itu adalah bentuknya esai, kebanyakan esai. Storytelling juga ada, cerpen juga ada, tapi kebanyakan esai. Esai itu tulisan pendek, opini pendek, lebih bebas dari tulisan opini ke media ya. Jadi memang ini sebenarnya gaya baru di Akademi Menulis Kreatif. Kalau yang penulis model esai yang sudah dikenal di publik itu ya seperti Gunawan Muhammad ya, modelnya bukan isinya ya. Ya menarik ya. Ires sudah lebih dahulu menulis esai, padahal materinya belum saya ajarkan, tapi memang model esai ini sudah saya tulis ketika saya menulis buku 101 Creative Writing Notes gitu ya. Terus untuk yang pendahuluan tadi, apa yang bisa kita ambil pelajarannya adalah di kata pengantar Kang Firman suaminya ya, siapa yang tidak memiliki dendam maka dia ahlinya surga, begitu ya. Makanya mungkin karena mendapat maklumat ini, Ires selalu minta maaf kepada suaminya. Terus Ires itu menurut saya sebagai yang membedah bukunya, dia bisa membaca zaman gitu, tren atau latah ya. Jadi kebanyakan kita memang ya eksistensi diri lah atau gorizah bako itu di halaman berapa ya? Saya lupa di halaman berapa. Saya lupa nggak nyatet halamannya, tapi ada backsound lagi yang ngamen pakai itu ya. Nah, trendsetter kudu waspada ini ya. Ini halaman 9. Nah, sekarang yang ngetren apa sih? Ya bunga-bunga yang dijual mahal itu ya. Ya itulah yang ngetren. Apakah kita harus selalu mengikuti trendsetter
Ya semuanya kembali kepada kita ya. Kalau trennya bagus, misalnya di punya karya, ada manfaatnya kita, ya nggak masalah kita ikuti. Tapi kalau tidak terlalu penting lah untuk kita itu, ya kenapa sih harus diikuti gitu ya. Itu pesannya Ires di bukunya ya. Terus untuk penulis ada ya. Untuk penulis itu pesannya ada. Saya cek dulu tadi di mana ya. Pesan penulis itu menulis dengan nilai. Ini di halaman 14. Halaman 14. Jadi pesannya Ires, saya baca ya. Menulis bukan sekedar hobi, bukan sekedar cara mengisi waktu luang. Menulis itu adalah ladang ibadah. Ladang untuk menanam amal dan menyemai pahala, atau menanam dosa dan menuai murka. Sangat mudah menumbuhkan apapun yang dibubui di dalamnya. Tulisan-tulisan itu akan menyebar tanpa batas. Jadi tulisan ini muncul untuk mengcounter, dulu pernah viral ya tulisannya Alfi Nihaya Paradisa ya kalau nggak salah, mengomentari seorang artis sinetron yang menjual tubuhnya seharga 85 juta. Menurut Afi, segitu nilainya artis itu ya sangat luar biasa menurut Afi ya. Menurut Afi, padahal standar seorang muslim atau muslimah itu menurut Ires adalah standarnya Sarah. Jadi tulisannya Afi itu memang viral gitu, tapi viralnya berisi keburukan gitu. Jadi menganjurkan orang kalau mau terkenal, mau sukses ya lihatlah seperti FA ya, Vanessa. Nah, tulisannya Ires Resto ini mengcounter tulisannya Afi itu, supaya kita sebagai seorang pembelajar yang sedang menulis atau seorang penulis, jadi viral itu bukan hal yang utama gitu. Tapi apapun yang kita tulis itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu ya. Jadi nggak sembarang nulis gitu, maksudnya begitu. Kalau di bab penulis nilai. Jadi pesannya Ires itu menulislah dengan hal-hal yang baik. Ini di ujung tulisannya ya. Singkat banget, cuman 2 lembar rata-rata ya. Standar kebaikan dan kebenaran kita sudah jelas, yaitu hukum syara. Maka menulislah dengan niat menyebar syariat, mengajak untuk taat dan takwa kepada Allah. Jangan jadikan menulis sebagai ajang untuk melepas bebas imajinasi gitu ya. Tapi kalau di fast rating itu memang boleh tidak kita publikasikan untuk latihan aja ya. Nulis apa saja gitu supaya tulisannya mengalir. Tapi jangan dipublikasikan kalau isinya tidak sesuai dengan syara gitu. Tidak boleh memaki-maki, tidak boleh mencaci, meskipun fast writing ya. Begitu, itu pesan Ires ya. Nah, udah saya kasih catatan nih di sini ya, kutipan. Terus halaman ke-58 yang saya catat ya. Sebagai seorang manusia, kita tentu punya keinginan. Mungkin banyak banget lah, wajar ya kita sebagai manusia. Ada yang pengen punya motor, sudah punya motor itu punya mobil, punya rumah, dan lain-lain. Tapi karena kita sebagai manusia punya batasan gitu. Punya batasan sebenarnya mana
yang kita butuhkan dan mana hanya sekadar keinginan. Itu yang dipesankan Ires kepada kita. Halaman 63. Nah, ini dia menulis judul babnya tentang hujan. Hujan ini bagus banget, dia mengilustrasikan dan mengkombinasi antara storytelling, kisah masa kecil, dan ada pesan di situ. Pesan untuk kita selalu merenungi, mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat kauliyah dan kauniyahnya, begitu ya. Tentu saja masih banyak yang bisa dibahas, cuman karena waktunya mepet, sudah hampir zuhur ya di Bogor. Kalau ada pertanyaan silahkan, nanti kita tutup pas azan ya. Silakan diketik di kolom komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang mau membeli buku pre-order kedua, harganya seingat saya 45 ya. Nanti kalau salah bisa dikoreksi oleh Merly, karena tadi Merly ya hadir ya. 45.000. CP-nya ini Merly 0821 23 114239. Nanti saya ketik ya. Bukunya sangat inspiratif untuk siapapun ya, untuk remaja bisa, untuk dewasa bisa, untuk nenek-nenek atau kakek-kakek juga bisa. Ada pertanyaan? Silakan dicoret-coret di HP-nya, pakai tangan aja ya, jangan pakai pena. Di kolom komentar live streaming ini, insya Allah rekaman ini, bedah buku ini nanti saya simpan dan saya posting ya. Bagi yang ketinggalan live streaming bisa menontonnya di luar live, karena memang rencananya malam, cuman kalau malam itu di Bogor sekarang hujan deras hampir setiap hari ya. Ini saja prediksinya hujan badai dan petir. Nah, kadang terang, kadang gelap, ini karena langitnya kadang mendung, kadang cerah gitu ya. Tidak terlalu jelas. Wah, dari Bandung, Ummu Mariam. Ada dari Blitar, Jawa Timur, Pipit Agustin. Dari Lombok, Putri Ari Kartika. Pak Sigit, teman saya, Bogor. Ova dari Aceh, Anisha Sidoarjo, Sartinah Kendari ya, Sumiah Bandung. Ada Daeng Takdir Al-Habsi, Makassar. Nindi Lampung. Fitri Hasan dari mana ya? Terus Ernawati, saya lupa. Sudah azan ternyata ya. Ummu Aisyah Bandung. Ummu Aisyah ini punya 19 buku, mau 20 buku ya. Hadir juga. Karena sudah azan, live streamingnya saya tutup. Mudah-mudahan live streaming ini bermanfaat untuk semuanya. Bermanfaat untuk yang baru belajar menulis. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk punya karya seperti Ires, meskipun beliaunya sudah wafat, jasadnya tidak ada, tapi namanya tetap abadi karena punya karya, begitu ya. Begitulah kita, tujuan kita belajar menulis. Sama seperti para ulama, jasad mereka sudah tidak ada di dunia ini,
berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun tapi karyanya masih abadi gitu. Oke, Jambi, Caca, Novi dari Jogja. Wah, banyak banget ya. Ilmi dari Makassar. Ya, mudah-mudahan live streaming ini bisa memicu motivasi. Mohon maaf kalau backsoundnya banyak. Ada mobil, suara motor, suara orang karaokean. Oke, begitu ya. Nanti kalau yang mau pre-order bukunya Ires ini bisa melihat di kolom komentar. Tapi kalau mau membeli buku yang sudah saya coret-coret, semuanya ada catatan-catatannya. Ini saya lelang ya. Semuanya untuk keluarganya Ires. Tapi pesannya lewat Merly aja ya. Jadi kalau ada yang pesen nanti saya kirim dari Bogor, uangnya masuk ke CP-nya AMK Regional Banten. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat belajar, berlatih, membaca buku dan punya karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di live streaming selanjutnya.